Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya, Maria Paulina, dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Diosesan Aloysius Hadi Nugroho yang biasa kita sapa dengan nama Romo Nuk. Halo Romo, apa kabar? Kabar baik dan ikut bersukacita. Luar biasa. Luar biasa. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Nuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Engkau memberikan harapan kepada kami. Engkau memberikan janji kepada kami. Dan Engkau juga memperlihatkan pemenuhan atas janji-janji itu. Kami mengucap syukur karena kami mendapatkan janji dan percaya pada janji keselamatan ini. Bantulah ya Bapa agar kami tetap setia pada janji-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup yang terarah kepadamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan wartakanlah sampai ke batas bumi. Janganlah takut, lihat penebus kita akan datang. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini Senin tanggal 10 Desember 2018 merupakan pekan Advent yang kedua. Bacaan liturgi pada hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 35 ayat 1 sampai dengan 10. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya bab 35 ayat 1 sampai dengan 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita sama-sama membuka Alkitab kita. Romo Nuk akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Haleluya, 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 haleluya. Lihat Raja kita, Tuhan semesta alam datang. Ia datang membebaskan kita dari belenggu perbudakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa," lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal
yang sangat menakjubkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita memasuki segmen pertama, yaitu segmen dalam perbincangan rohani. Nah Romo, dalam segmen pertama ini Romo, pokok pikiran apa yang akan disampaikan sebagai awal permenungan di hari ini? Iya, saya akan memulai sedikit, lalu saya menunggu pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya tidak ditanya, saya tidak akan menjawab. Ya. Jadi mulai dari bacaan kitab Yesaya ini, itu diawal dengan sukacita dan gambaran bagaimana sih kalau menjadi orang-orang yang diselamatkan, bagaimana sih menjadi orang-orang yang ditebus. Dan itu pasti dengan cara pandang pada zaman itu. Buat saya sih lucu kadang-kadang, misalnya bicara tentang orang pandir, orang yang tidak tahir gitu ya. Tapi itulah gambaran orang masing-masing. Buat mereka kan di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya. Nah, buat kita sekarang mah nggak ada masalah singa. Tapi buat mereka itu, wah, singa bisa jadi masalah, binatang buas itu masalah gitu. Nah, lalu mimpi mereka, masalah-masalahnya ya sesederhana itu. Ancaman-ancamannya itu adalah ancaman-ancaman yang bukan dari sesama manusia, kebanyakan dari binatang buas dan yang lain-lain. Nah, memang lalu kemudian kita diajak untuk kita baca ini konteksnya seperti ini. Tapi yang jelas adalah, lihatlah orang-orang yang dijanjikan itu orang-orang yang bersukacita. Mereka sudah melihat, dan memang ini adalah masa Advent gitu kan, di mana nanti kita disiapkan untuk menerima kedatangan Sang Mesias. Nah, ini sukacita orang-orang yang punya harapan karena nanti Mesias akan datang. Belum datang aja sudah senang. Nah, itulah. Di sini dikatakan bersorak-sorak sampai 3 kali ya Romo ya. Iya, betul. Di sini. Terus di sini juga dikatakan bahwa di ayat 4 ini Romo, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Gitu ya Romo. Terus lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Nah, dari kalimat ini Romo, di ayat 4 ini, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Seperti apa itu Romo? Pembalasan maksudnya? Ya, di sini kan bicara bahwa mereka adalah orang-orang yang tertindas ya. Ya, konteks mereka kan orang-orang yang apa ya, orang yang tertindas, orang yang mengalami pengalaman yang bahkan tadi diungkapkan misalnya tentang perbudakan segala. Mereka merasa menjadi budak, menjadi orang yang tidak bebas, terbelenggu. Nah, lalu ada janji bahwa nanti kalian akan bebas. Dan itulah yang diungkapkan tentang Sang Mesias gitu ya. Dan Sang Mesias itu memang ya konteks mereka seperti itu. Misalnya kalau bangsa kita gitu ya, kita juga kan ada di zaman dimana kita merasa susah gitu ya. Lalu kita berpikir Sang Ratu Adil gitu ya. Mesias kita Sang Ratu Adil. Saya nggak mau kampanye, tetapi kan itulah yang kita cari. Presiden yang akan datang itu kita mau mencari Sang Ratu Adil yang bisa menyelamatkan kita dari masa-masa di mana kita dikatakan sudah merdeka tapi belum merdeka. Misalnya kan, merdeka kita 17 Agustus tahun 1945, tapi kemerdekaan itu ternyata terus berkembang. Dan memang mungkin sudah diramalkan dulu yang menjajah bangsa asing, sekarang yang menjajah bangsa sendiri, misalnya kayak gitu. Nah, kita punya mimpi supaya kita merdeka, kita tidak menjadi saling menjajah satu sama lain, kita tidak menjadi manusia-manusia yang kalau zaman dulu singa yang memangsa kita, tapi kalau sekarang kan homo homini lupus, manusia memangsa sesama manusia, menjadi serigala, menjadi sesamanya. Nah, jadi ini semua diungkap untuk mengangkat kebahagiaan, kegembiraan, mengangkat bahwa
ada optimisme sebenarnya kalimat-kalimat di ayat yang tadi ditanyakan itu, supaya kita diajak untuk optimis, jangan menyerah, jangan patah semangat. Ayo, ada harapan ini. Ayo, mari kita hidup sesuai dengan harapan kita. Jadi walaupun harapan itu belum terwujud, mari kita bersorak-sorai untuk menyambut harapan itu. Ya, ini kan juga ajakan supaya kalau kita berdoa kan juga seperti itu. Ajakan kalau kita berdoa, marilah kita berdoa yang dengan syukur. Jadi kan, maka kita kan kadang diajarkan oleh Yesus, bahkan sebelum kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita sudah mensyukurinya, sudah menghidupi yang seperti itu. Ya seperti ini, bahwa belum dapat tapi kita menghidupi, sehingga ketika yang kita harapkan itu datang, kita sudah siap, kita sudah tahu caranya bergembira, kita sudah tahu caranya bergirang. Jangan sampai ketika hal itu datang lalu kita nggak siap. Ya seperti kalau Yesus ngomong kan, ketika ada orang bermain seruling, engkau tidak menari karena nggak siap, bahkan mungkin nanti ya lebih ekspresi tidak berbuat apa-apa, seperti misalnya kita terkejut gitu ya. Sebenarnya kita berharap gitu ya, tapi ketika kita nggak siap, kita terkejut, mungkin nanti reaksinya malah jadi berbeda. Salah satu reaksi dari ketidaksiapan malah jadi nggak percaya. Masa iya gitu, padahal udah di depan mata. Itu kan yang terjadi ketika kita itu menemukan nanti ketika Yesus datang, orang Farisi tidak siap. Orang-orang nggak siap, Mesias datang. Lalu sampai Sang Mesias pergi lagi, mereka nggak siap-siap juga, nggak tahu bahwa Mesias sudah datang dan sudah pergi lagi dan akan kembali karena tidak siap. Jadi teks ini bisa kita pakai untuk ayo kita bersiap untuk Sang Mesias. Bersiap kalau dalam konteks Pekan Advent kedua ini, kita bersiap untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dalam Natal nanti. Jadi bisa dikatakan bahwa Nabi Yesaya mengajak semuanya untuk mempersiapkan langkah dalam menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, ya Bang? Betul, apapun disiapkan. Sehingga ketika datang kita siap, dan saya rasakan yang namanya persiapan itu penting di mana-mana, ya. Nah, kadang-kadang kita kurangnya di situ. Kurang siap. Makanya kalau kita belajar soal manajemen gitu ya, di sana manajemen itu prinsipnya ada 3, planning, and planning, ya. So bersiap. Dan dulu saya ingat, saya kan dulu pernah berapa kali itu ngomong kepada dulu Bapak Kardinal, saya ngomong begini, Pak Kardinal, Bu, ya kalau saya diutus, saya disiapin gitu ya. Mau diutus ini ya disiapin gitu ya. Karena saya merasa berapa kali saya nggak disiapin gitu. Terus dia malah membahas gini, lah kamu lah yang harus menyiapkan diri kamu sendiri gitu ya. Kamu harus siap diutus kapanpun, kemanapun. Dan artinya siap itu, kamu itu harus menjadi Kopassus gitu ya. Kopassus artinya gini, walaupun nggak ada musuh, kamu harus tetap bersiap terus. Walaupun nggak ada perang, kamu harus bersiap terus. Atau dia dulu menyebut kata kostrat, kostrat? Pokoknya ada cadangan-cadangannya gitu. Dia mengatakan, walaupun kamu cadangan, tetapi sebagai cadangan kamu siap. Mirip seperti kalau orang main bola kan. Kan ada pemain cadangan, tapi pemain cadangan pun harus siap ketika nanti harus menjadi pengganti, dia siap. Bukan karena mentang-mentang cadangan, ya udah nggak latihan misalnya, ya udah nggak pemanasan, ya nggak bisa begitu. Walaupun cadangan harus tetap ikut pemanasan, karena siap itu ya kita nggak tahu, dan itu juga prinsip dari keberhasilan. Orang yang berhasil adalah orang yang siap.
sehingga ketika Dewi Fortuna datang dia siap untuk menyambutnya. Jadi menurut orang-orang yang sukses nggak ada itu keberuntungan. Yang ada adalah orang yang siap, sehingga ketika keberhasilan itu datang, dia siap karena dia sudah melakukan apapun yang dibutuhkan untuk kedatangan keberhasilan itu. Iya, di sini juga dikatakan bahwa ia sendiri datang menyelamatkan kalian ya Romo ya. Dengan demikian akan ada perubahan di dalam kehidupan mereka ya Romo ya. Betul, iya. Nah itu juga harus disiapkan gitu, perubahan-perubahan itu. Dan perubahan itu jangan sampai menunggu. Nah, itu kan yang misalnya kalau saya kan di Kelapa Gading itu terbiasa misalnya dengan tradisi Imlek gitu ya. Lalu hari-hari sebelum Imlek kan ada persiapan ya, gitu ya. Persiapannya sampai nyapu-nyapu rumah gitu, bersih-bersih, sampai potong rambut apa gitu, sehingga ketika rezeki datang dia siap gitu ya. Rezeki belum datang tapi udah siap ya, dan sikapnya juga udah sikap untuk menerima rezeki begitu. Apalagi kan ya kira-kira sudah bisa menebak, wah nanti akan dapat angpau misalnya gitu. Nah, udah siap, angpau belum diterima tapi sudah harus siap untuk bahwa akan ada sukacita dalam menyambut tahun baru itu. Ya. Dan di sini juga Yesus banyak melakukan hal-hal yang lebih besar ya Romo ya, seperti mencelikan mata orang buta ya Romo ya. Terus orang lumpuh juga melompat seperti rusa dikatakan di sini. Inilah mungkin keterkaitannya dengan yang kita harus jangan takut, kuatlah hatimu gitu ya Romo ya. Ini di sini berkaitan dengan kan, bacaan ini. Janji ya. Janji kan itu harus lebih baik. Jadi ya yang buta harus jadi lebih baik. Gimana bisa ngelihat gitu kan. Janji itu untuk memberikan masalah konkretmu apa, nanti kamu akan mendapatkan apa yang menjadi solusi atas permasalahan konkretmu. Permasalahan konkret pada saat itu ya orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang bisu, yang masalah-masalahnya kalau di dalam teks ini adalah masalah fisik ya. Masalah fisik, masalah-masalah material gitu. Karena konteksnya di sana waktu itu adalah masalah-masalah seperti itu. Nah, dan janji itu kan supaya sesuai dengan konteks. Jangan sampai aku janjikan kamu untuk dapat mobil gitu ya. Padahal tinggalnya dalam hutan. Buat apa mobil dalam hutan misalnya kayak gitu. Nah, janji harus sesuai konteks. Kalau dalam hutan yang mungkin yang dibutuhkan apa? Mungkin gergaji atau apa, kapak atau apa. Nah ini janjinya adalah sesuai dengan konteks. Konteksnya yang dibutuhkan adalah itu. Dan sebelum mendapatkan juga harus siap bahwa nanti kita akan menikmati sorak-sorai, kita akan menikmati sukacita. Jadi selalu ada sukacita ya Romo di dalam penantian kita. Betul. Untuk kedatangan Sang Juru Selamat itu ya Romo ya. Betul. Selalu ada sukacita. Nah, di mana kita juga di sini diketahui ya sendiri datang menyelamatkan kalian. Jadi artinya dalam pergumulan hidup ini selalu Tuhan tidak membiarkan kita sendiri ya Romo ya. Betul. Karena ada anak manusia ini tadi yang menyelamatkan kita. Iya. Ya itulah. Dari berbagai macam teks itu kan diungkapkan Allah sendiri turun tangan gitu ya. Walaupun lewat berbagai macam perantara, lewat para nabi dan yang lain-lain, tapi nanti Allah turun tangan sendiri. Lalu yang mesti diingatkan juga, nggak apa-apa ada masalah buta, ada masalah apa, supaya apa? Kadang-kadang kita diajak untuk memiliki teologi yang kadang-kadang nggak pas gitu ya.
kita dijanjikan untuk ini, kita diajak untuk bersorak-sorai, tapi lalu kita nggak diingatkan bahwa untuk semua itu harus ada harga yang harus dibayar. Jadi teologi keberhasilan, teologi sorak-sorai, tapi juga ada teologi salibnya, ya. Nah, jadi dinamika itu harus diingatkan, harus selalu ada. Kita memikul salib, tapi nanti kita akan menikmati kebangkitan. Nah, ketika ada di sini diungkapkan orang buta akan diselipkan, jadi kita tahu ada perubahan. Nah, perubahan ini penting. Jadi kalau jangan sampai orang itu tidak menerima hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Bahayanya apa? Bahayanya kalau kita terlalu ekstrim pada sorak-sorai pada sukacita ini, lalu kita akan melihat, dia itu buta, berarti dia nggak terberkati. Nah, itu kan bahayanya kita gitu. Dia miskin, berarti dia nggak terberkati. Wah, kadang-kadang karena kita terlalu ekstrim ke pemenuhan janji itu, lalu kita merasa dia kaya raya, berarti dia orang yang terberkati. Dia itu cantik, dia itu ganteng, berarti dia orang terberkati. Lalu nanti ada ekstrim lagi, orang yang terberkati gimana, orang tidak terberkati bagaimana. Padahal Yesus sendiri mengajak kita untuk menyapa orang-orang yang terbuang, orang-orang yang lumpuh, buta gitu, dan kita diajak untuk menjadi berkat buat mereka. Bukan orang buta kita jauhi berarti nggak terberkati, orang lumpuh kita jauhi berarti orang nggak terberkati. Justru kita diajak untuk menjadi berkat untuk mereka. Jadi kita bisa menyalurkan berkat itu kepada sesama di mana kita berada, ya Romo ya. Iya. Itu pesan yang dari Nabi Yesaya di sini, ya Romo. Betul, iya. Baiklah Romo, kita jeda sebentar ya Romo. Siap. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Diosesan Aloysius Hadinugroho dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan sekarang kita masuk sesi kedua nih Romo, segmen kedua. Dan untuk segmen kedua ini kita membahas soal Injil ya Romo. Siap. Tapi bisakah Romo sebelum menyampaikan apa yang akan Romo utarakan tentang penjelasan Injil ini, Romo sampaikan kembali poin-poin yang terkait dengan segmen pertama tadi Romo. Ya. Dalam teks yang bacaan pertama ini, konteks mereka adalah konteks yang mereka terbelenggu, mereka mengalami perbudakan, mereka mengalami situasi yang tidak diinginkan. Dan ajakannya adalah bahwa walaupun situasinya seperti itu, tapi sikapnya jangan seperti itu. Tetap diajak untuk memandang pada masa depan, harapan-harapan, pada janji-janji Tuhan. Kita diajak untuk optimis dengan janji-janji Tuhan itu. Dan memang ini ada keseimbangan antara bacaan dari kitab Yesaya bacaan pertama dengan bacaan Injil. Karena ketika di dalam bacaan Injil, lalu yang terjadi adalah mereka malah melihat maksudnya orang-orang yang dihadapi oleh Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat, bukan melihat sukacitanya, bukan melihat harapannya, tapi melihat salahnya, melihat dosanya gitu. Lalu Yesus memberikan shock terapi di sana, yaitu masalah bukan di dosa gitu. Dosamu diampuni. Lalu kan mereka jadi bingung, wah siapa dia bisa mengampuni dosa gitu. Padahal Yesus
mengajak itu jangan gagal fokus di situ, bukan di situ. Fokus adalah Allah sang penyelamat, Allah juru selamat, bukan dosa. Jadi Allah itu adalah Allah Maha Pengampun gitu, bukan Allah penghukum. Yesus mau mengajak ke situ. Bahkan yang kalau ada tanaman yang terkulai pun lalu tidak dipatahkan gitu kan, karena bukan itu Allah. Allah itu adalah Allah yang pengampun, Allah penyelamat. Nah, lalu diungkapkan bahwa Allah penyelamat itu adalah Allah yang menyembuhkan. Nah, jadi kesembuhan yang terjadi itu adalah ungkapan dari hasil dari bahwa yaitu Allah mengampuni. Buktinya apa? Allah menyembuhkan. Iya. Di sini juga dikatakan Allah mengetahui segala hal juga ya Romo tentang kita, seperti Yesus mengetahui pikiran orang-orang Farisi tersebut. Tapi sebelumnya Romo, di sini ada orang lumpuh yang bisa berjalan itu ya Romo. Di sini ketika Yesus di ayat 20 Romo. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Jadi di sini ditekankan iman mereka dulu yang dilihat Yesus. Iman mereka dulu. Dari iman, bukan cuma iman si lumpuh, tapi bagaimana si lumpuh itu kan bisa menyentuh orang-orang. Ini kan kerja rame-rame nih ya. Iya. Ngangkat, terus bongkar atap, nurunin. Iya. Itu kan kerja rame-rame. Dan itu adalah sebenarnya iman rame-rame. Pertama-tama iman dari si lumpuh. Coba, dan pasti si lumpuh ini orang yang bisa menyentuh hati orang lain gitu ya. Dengan caranya bagaimana, sehingga kan kalau enggak ngapain sih misalnya. Misalnya saya ngeliat ada orang lumpuh gitu, terus dia bilang, tolongin aku dong gitu. Terus aku sendiri, masa iya orang itu bisa nyembuhin gitu. Nah, orang itu mungkin dengan argumentasinya bisa meyakinkan aku. Lalu orang-orang itu saling meyakinkan satu sama lain. Itu kan iman yang luar biasa itu. Dan yang namanya iman itu kan sebenarnya ya seperti ini. Allah itu menawarkan janji keselamatan ya. Lalu iman itu artinya apa? Allah menawarkan dan manusia itu menangkap. Nah, dan di sini dalam teks ini diungkapkan bahwa Allah menjanjikan untuk, kan waktu Yesus di awal kan juga sudah menjanjikan itu, bahwa orang lumpuh disembuhkan di awal sebelum Yesus masuk dalam teks ini. Dia sudah menjanjikan itu, bahwa Allah hadir itu dengan buktinya bahwa orang lumpuh disembuhkan, orang buta itu dicelikan. Nah, itu kan janji. Nah, orang-orang ini lalu percaya. Ketika percaya, lalu terjadilah apa yang dijanjikan. Nah, dan orang yang percaya sama Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, itu kan orang-orang yang arahnya fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada dosa, pada kesalahan. Nah itu. Nah, Yesus sudah melihat orang itu mengandalkan Tuhan ya. Dan dia kan putra Allah, dia tahu fokusnya ke Tuhan, Tuhan pastilah ngampunin dosanya. Buktinya disembuhkan. Disembuhkan. Di sini juga dikatakan di kuasa Tuhan menyertai Yesus ya Romo ya. Sehingga Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi segala hal Yesus terkait dengan bacaan pertama tadi kan Romo ya, orang buta bisa dicelikan kayak gitu ya Romo ya, karena kuasa Roh Kudus itu tadi. Ya satu kesatuan karena ya Allah itu kan bekerja dengan berbagai macam cara. Nah, ketika di dalam Injil ini ya Allah bekerja lewat utusannya waktu itu yang diungkapkan sebagai putra Allah, Yesus ini. Ya, dia yang berkarya, dia yang melakukan itu. Dan Yesus selalu mengingatkan, yang penting bukan kesembuhannya. Yang penting dia mau mengatakan bahwa akulah utusan Allah, aku adalah putra Allah.
hai bertobatlah gitu. Iya. Nah, jadi orang-orang yang datang itu kan orang-orang yang bertobat, artinya begini, mereka mengandalkan Allah saja. Nah, ketika mereka mengandalkan Allah saja, lalu terjadilah apa yang mereka percaya, mereka andalkan. Dan kalau kita lihat peristiwa penyembuhannya juga, kita juga ngelihat ini yang menyembuhkan siapa? Orang Yesus cuma ngomong bangunlah dan berjalanlah. Yang nyembuhin siapa? Coba. Yesus nggak ngapa-ngapain kok, cuma bilang, bangun, jalan, angkatlah tilammu. Dia nggak gimana misalnya acting macem-macem gitu, terus nyembur misalnya atau gimana, terus pegang tangannya sentuh-sentuh gitu, terus atau diangkat gitu kan, diangkat terus bisa diri apa enggak. Cuma ngomong bangunlah dan berjalanlah. Nah, dari situ sebenarnya kalau tadi Bu Pauline berbicara tentang kuasa Allah, yaitu Yesus cuma ngomong, Allah turun lewat kata-kata Yesus itu bangunlah, lalu Allah turun tangan, lalu dia bangun sendiri, lalu pulang ke rumahnya, dia memuliakan Allah. Dan ini yang kita rasa juga penting soal memuliakan Allah. Orang yang bertobat adalah orang yang ujung-ujungnya memuliakan Allah gitu ya. Artinya bahwa ya memang Allah yang semuanya itu karena Allah gitu. Dan itu orang yang rendah hati kan begitu. Orang yang ya Allah yang andalannya, memuliakan Allah. Itu orang yang beriman. Jadi percaya seutuhnya ya Romo, tanpa ada keraguan gitu. Nah, iya, kalau ragu ngapain naik-naik ke ini kan, mungkin ketika di atap jatuh lagi gara-gara ragu gitu kan. Pegangannya mah nggak mantep lagi gara-gara ragu nanti jangan-jangan. Ya mantep mereka semua. Kalau begitu untuk keterkaitannya dengan kita sekarang ini Romo, bagaimana kita harus bersikap atau bertindak? Mungkin ada juga yang mengalami keraguan seperti yang saya katakan tadi Romo. Iya. Apapun itu harus dilatih gitu ya. Orang ragu juga karena latihan gitu ya. Orang mantep, orang beriman juga latihan. Bagaimana melatih untuk menjadi orang yang ragu gitu ya? Ya gampang, dia cari aja. Ini kebetulan. Ini karena pasti ada yang kita nggak tahu, pasti ada yang melakukan, tapi ini bukan karya Tuhan. Lalu dia ragukan itu semua. Lama-lama dia mantap dengan keraguannya. Mirip seperti ragu, mana Tuhan, mana ada Tuhan gitu. Lalu dia cari pembuktian. Nggak ada Tuhan, ini kan gara-gara ini gara-gara ini, gara-gara alam, nggak ada Tuhan. Lama-lama dia meragukan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau mau mantap akan Tuhan, yakin akan Tuhan, ya harus dilatih juga. Oh, ini Tuhan berkarya nih. Oh, di sini Tuhan berkarya nih. Buktinya ini. Carilah bukti sebanyak-banyaknya bahwa Allah turun tangan di situ, dengan sendirinya jadi mantap. Untuk ragu juga sama. Carilah bukti bahwa ini bukan karya Tuhan ini. Cari terus, pasti dapat juga. Nah itu, lalu tergantung kita mau yang kemana. Lalu kalau mau yang ke mantap, fokuskan diri ke sana, pasti dapat. Itu kalau kita mau mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu latihan. Jadi latihan terus ya Romo ya? Latihan terus. Nah, kita kan diajak oleh kebiasaan kita untuk latihan. Misalnya kita di gereja gitu ya, misalnya ada intensi misa gitu ya, bersyukur terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Nah, kita latihan di situ. 2 Salam Maria, 2 novena, ternyata membuat apa yang diinginkan terkabul. Nah, itu untuk orang yang beriman. Bisa nggak ngelatih yang lain? Bisa.
Wah, ini bukan gara-gara dua novena, ini bukan gara-gara ini gara-gara pasti dia juga berusaha gitu. Bisa kan gitu. Untuk melatih ragu bisa, untuk melatih yakin bisa. Nah, di gereja marilah kita untuk melatih yakin itu. Misalnya kita diajar begini, Ekaristi, dalam Ekaristi itu nanti roti tak beragi itu menjadi tubuh Kristus. Anggur itu menjadi darah Kristus. Nah, lalu kemudian kita berpikir di sini kan, ini gimana nih? Ya, aku imani. Hari ini latihan, dilatih. Percaya aku. Terus kalau yang lihat, itu mah, lalu ya tergantung dia sendiri. Nah, ketika orang percaya itu, lalu dia cari pembuktiannya. Misalnya, kan ada orang yang ketika menerima komuni, ketika dia siap, terus dia merasa mendapatkan berkat gitu ya. Tapi yang nggak siap karena dia mungkin meragukan, biasa-biasa aja tuh. Nah, sekali lagi akhirnya latihan dia akan mendapatkannya. Iya, jadi tergantung dari pribadi orang itu sendiri ya, Romo ya? Betul dong. Iya. Makanya kita di kalimat ini yang harus selalu ingat terus, yaitu do your best and let God do the rest. Nah, do your best kan kita angkat tangan, tangan. Nanti Allah turun tangan. Nah, kita harus do your best dengan angkat tangan kita, nanti Allah turun tangan, kita nanti akan ketemu, kita akan diangkat oleh Allah. Tapi kita harus juga berusaha untuk itu. Bukan cuma nunggu. Kadang-kadang kan kita begitu. Kadang-kadang kita merasa berdoa sudah cukup. Kita kadang merasa percaya sudah cukup. Atau bahkan begini, pasrah saja sudah cukup. Enggak. Karena kata pasrah itu bahayanya apa? Doing nothing nanti kita nggak berbuat apa karena pasrah. Kita nunggu Tuhan turun tangan gitu. Enggak, kitanya angkat tangan, nanti Tuhan turun tangan. Kita nggak ngangkat tangan, gimana Tuhan bisa turun tangan? Jadi sambil berusaha ya, Romo. Sambil berusaha. Nah, kalau kita datang kepada Yesus, kita juga bisa menyebarkan kasih yang kita dapat itu kepada teman-teman, lingkungan kita, begitu juga Romo ya? Betul. Jadi mereka juga percaya. Iya. Misalnya kita begini, buat saya sih, kan kadang-kadang kita merasa bahwa ke gereja itu rutin. Ya. Kadang-kadang kita merasa berdoa itu rutin. Kayak seremoni gitu ya, Romo? Iya. Lalu merasa kering gitu ya. Kan suka begitu tuh. Suka kalau ada orang yang sharing, kok aku kering ya gitu ya. Terus saya suka bilang, nggak apa-apa kering, tapi tetaplah berdoa. Nggak apa-apa kering, tetaplah engkau ke gereja. Nggak apa-apa kering, tetaplah engkau merayakan Ekaristi. Karena walaupun engkau kering, engkau itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, konkretnya Bunda Teresa. Kalau Mbak Paulina baca tentang Bunda Teresa, dia berapa kali merasa kekeringan, berapa kali dia merasa jauh dari Tuhan. Tapi kan kita nggak tahu. Ketika kita baca buku-bukunya, kita baca refleksinya, sharing-sharingnya, kita tahu dia kering. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita orang luar gimana ngelihat dia? Wow, ya kan? Luar biasa dia. Padahal dia ketika kita baca bukunya, dia kering. Dan ada banyak kisah santo-santo yang seperti itu kan. Kita dari luar lihat, wow gitu. Ketika kita baca kisahnya, dia kekeringan. Nggak apa-apa kering. Tapi kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Para santo-santo itu kan juga begitu. Konkretnya Bunda Teresa kan juga begitu. Dia merasa kekeringan. Tapi kita orang luar lihat, wow, ini orang hebat, ini orang suci. Dulu kan dia, Bunda Teresa pernah dinobatkan sebagai santa yang masih hidup. Tapi kita tahu di hidupnya nggak semuanya mulus-mulus, nggak semuanya dia bisa melihat bahwa Tuhan campur tangan. Enggak, dia juga merasa jauh dari Tuhan.
tapi nggak kelihatan. Iya. Karena yang dia ungkapkan adalah pokoknya dalam situasi apapun aku tetap berdoa. Dalam situasi apapun, walaupun aku tidak melihat campur tangan Tuhan, aku yakin Tuhan pasti campur tangan. Dan itu terjadi. Karena yang penting dia yakinin dulu, yang penting dia imanin dulu. Itu ya. Iya, penting itu iman. Itu yang diungkapkan oleh Yesus ini, imanmu yang menyembuhkan. Iya. Nah, ketika dia beriman, belum tentu kemudian Tuhan langsung turun tangan. Iya. Ya kan? Iya. Ya seperti misalnya waktu Nabi Musa gitu ya, dia mau membelah Laut Merah. Iya. Waktu dia angkat tongkatnya, itu Tuhan belum turun tangan. Iya. Kapan Tuhan turun tangan? Pada saat dia mewujudkan imannya dengan apa? Walaupun air masih ada, dia melangkah ke dalam air itu. Nah, ketika langkahnya itulah itu yang mengungkapkan iman. Lalu kemudian Laut Merah terbelah. Tapi kalau dia cuma angkat tongkat itu belum terjadi apa-apa. Tapi ketika dia percaya Tuhan pasti turun tangan, dia nyemplung aja ke dalam air. Ketika dia nyemplung, Terbelah. laut terbelah. Tapi dia harus mewujudkan imannya dulu, dia harus bertindak dulu. Kadang-kadang kita kurangnya di situ. Kita cuma iman aja, tetapi bertindaknya mana? Kalau ini bertindaknya udah ngangkat, bongkar atap, turunin, itu dia udah bertindak. Nah, tinggal Tuhan menyempurnakan. Imanmu menyelamatkan kau. Bangunlah, angkatlah tilammu. Nah itu imannya dulu. Kadang kita ragu-ragu ya Romo ya. Nah itu dia. Takut ini, takut itu gitu. Betul, karena ya apa ya, rasionalitas kita kadang-kadang yang membuat itu. Itu juga kan yang terjadi dengan misalnya kalau ada contoh percayalah walaupun belum melihat, itu yang terjadi dengan peristiwa Rasul Thomas karena dia belum melihat, dia nggak percaya kan. Nah itu kadang-kadang kan kita emang godaan kita untuk itu. Apalagi dengan pengalaman-pengalaman kita, dengan panca indera kita, dengan otak kita yang terbatas, kita kan memahami dengan otak kita yang terbatas. Mana mungkin ya kan? Kalau di sini kan juga diragu. Mana mungkin emang terus kalau dosa diampunin terus sembuh gitu. Terbukti sembuh dia. Sebelum peristiwa ini kan orang mana ada yang percaya bahwa ternyata ngomong gitu doang sembuh dia. Cuma ngomong imanmu dosamu sudah diampuni, sembuh dia. Tapi kalau peristiwa ini belum terjadi, belum ya Romo belum ya? percaya gitu. Mungkin kita juga misal dengan mukjizat-mukjizat yang lain itu juga kita belum percaya. Misalnya mukjizat pertama Yesus mengubah air menjadi anggur. Oh ternyata bisa tuh. Nah orang-orang yang pada saat peristiwa itu juga wow gitu. Dan ada banyak orang yang ya itu karena nggak percaya ya nggak terjadi apa-apa gitu. Percaya dulu. Nah itulah. Percaya itu kan ya seringkali itu kita tidak pernah mengalami pengalaman itu gitu. Jadi lalu kemudian disitulah muncul keraguan. Nah di sini juga Romo kalau dilihat dari si lumpuh tadi Romo, teman-temannya ya Romo yang membantu itu ya Romo ya, menurunkan bertemu dengan Yesus. Artinya di sini kalau saya bisa artikan sendiri ya Romo, mohon kalau itu dikoreksi. Pesan ini mungkin juga ingin disampaikan oleh Lukas bahwa kita juga butuh bantuan orang lain dalam hal ini. Betul. Jadi nggak bisa kita melakukan hal ini sendirian begitu Romo. Betul. Nah itu juga yang saya sering ungkapkan kalau saya itu misalnya mendoakan orang sakit gitu ya. Saya mengajak untuk memang si sakit udah nggak berdaya gitu ya. Ya kalau kita berada dalam situasi seperti itu kan kadang-kadang kita juga
merasa jauh dari Tuhan gitu kan, atau ditinggalkan Tuhan. Nah, orang-orang sekitarnya itulah yang harus membantu untuk itu. Dengan hadir di sana, dengan optimisme mereka gitu. Makanya berkali-kali saya suka mengajak kalau orang-orang itu besuk ke rumah sakit, jangan tanya penyakitnya apa, jangan tanya udah berapa lama di sana. Nanti yang ada kan si sakit itu akan menghidupkan pengalaman-pengalaman itu. Kalau Yesus kembali. Kalau Yesus kan nggak nanyain udah berapa lama kamu lumpuh, enggak. Ya kan, nggak diinterogasi kan, langsung ngomong aja, dosamu sudah diampuni gitu. Nggak nanya. Memang dalam zaman itu kan juga zaman dimana orang punya keyakinan kalau begini berarti kamu kena kutuk. Misalnya orang-orang kusta gitu kan juga termasuk orang itu. Makanya orang-orang kusta, orang kalau di sini diungkapkan dalam bacaan pertama orang-orang yang tidak tahir gitu ya. Orang kusta kan dianggap tidak tahir tuh. Itu orang yang terkutuk. Nah, Yesus membuka wawasan di sini. Dan berapa kali kan Yesus mengatakan enggak. Misalnya ada orang bertanya waktu itu tentang orang buta gitu ya. Ini lahir buta. Salah siapa nih? Yesus nggak bilang salah bapaknya atau salah anaknya. Lalu Yesus bilang lewat dialah nanti Allah dimuliakan. Nah kan, dari sini juga begitu. Yesus nggak nanya-nanya, udah berapa lama lumpuh. Bahkan kenapa lumpuh nggak nanya. Tetapi berapa kali kalau dalam peristiwa-peristiwa itu yang Yesus tanya apa? Apa yang kamu mau? Ya kan, melihat, berjalan, sembuh, ya kan. Nah itu Yesus mengajak orang itu kepada terarah pada apa yang diharapkan. Itu iman, terarah pada apa yang diharapkan. Jadi semua itu juga keterkaitannya dengan bacaan yang pertama tadi juga iman menyelamatkan ini ya Romo. Iya betul, iman itu menyelamatkan. Dan itu harus kita latih terus. Nah kalau kita bersyukur, kita sebenarnya itu memperkuat iman. Bersyukur masih bisa bernafas. Kita pasang satu kaki. Bersyukur kita bisa sampai ke tempat ini, pasang satu kaki. Bersyukur bahwa hari ini aku bisa makan, pasang satu kaki. Nah, ada banyak syukur itu adalah fondasi iman. Semakin banyak syukur, nah itu fondasi kuat gitu, semakin mantap iman kita. Nah, dasarnya apa? Bersyukur. Bersyukur, punya kesempatan untuk bisa baca kitab suci, bersyukur apapun dicari gitu ya, ditemukan. Karena dengan syukur itu Tuhan turun tangan. Lalu kemudian dasar iman itu jadi kuat. Pondasinya itu. Pondasinya kuat. Jadi pondasi kita adalah iman itu ya Romo ya? Betul. Dilatih dengan mencari peristiwa-peristiwa di mana Allah turun tangan dan itu kita syukuri. Iya. Jadi percaya pada Yesus seutuhnya tanpa ada keraguan gitu ya Romo ya? Betul. Dan Yesus itu turun tangan dengan berbagai macam peristiwa. Iya, luar biasa. Menarik sekali Romo pada hari ini perbincangan. Dan sekarang kita di akhir acara ini Romo. Iya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah di penghujung acara. Dan marilah kita akhiri acara ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Nuk. Kemudian dilanjutkan dengan mohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Nuk. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan untuk terus-menerus bersyukur, terus-menerus menemukan kehadiran-Mu dalam peristiwa-peristiwa hidup kami dan bersyukur. Karena lewat syukur-syukur itulah iman kami semakin dikuatkan, fondasi iman kami semakin dimantapkan, sehingga dengan demikian karena fondasi iman kami semakin kuat, lalu kami mendapatkan apa yang kami imani, kami mendapatkan apa yang kami harapkan, karena fondasi iman kami menjadi semakin kuat dan mantap. Ya Bapa,
Semoga dalam perjalanan hidup kami, itulah yang ada, bahwa iman kami semakin kuat, semakin mantap, dan itu semua semakin memuliakan Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Berkat Allah Bapa Maha Kuasa berlimpah atas kita, dan kita bisa melihat itu semua dan bersyukur dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga melalui acara ini diharapkan kita semua dapat menemukan Tuhan sebagai pribadi yang begitu dekat dan selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Diosesan Aloysius Hadinugroho pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di